Halo, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik aja di sana. Semoga gak ada kekosongan yang sedang menimpa kamu sekarang. Sebelumnya aku minta maaf sama kamu karena minggu kemarin sempat gak ada kabar. Ya, emang karena ada beberapa hal yang harus aku pulihin untuk sementara. Dan malam ini aku bakal berbagi cerita soal mati rasa yang pernah aku rasain. Buat kamu yang lagi ngerasain hal itu, coba dengerin ini dulu. Dan buat kamu yang belum pernah ngerasain, jangan di-skip. Coba dengerin aja dulu. Tapi kalau kamu udah pernah dan sembuh, coba cerita sama kita. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi obat buat orang lain di luar sana. Dan buat kamu yang pertama kali dengerin suara ini, aku ucapin selamat datang buat kamu. Kenalin, aku Ferry. Saat ini, kamu lagi dengerin series dongeng sebelum tidur di Jalan Ferry Pratama. Di channel ini, kamu bisa dengerin semua dongeng tentang kehidupan. Yang terkadang bisa bikin kita ketawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Semoga apa yang kamu dengar saat ini bisa ngasih makna dan kesan yang lebih dalam buat kamu. Jangan pernah bosan dengerin suara ini ya. Siapa tahu, perlahan-lahan suara ini bisa mengisi kekosongan dalam hidup kamu. Dulu aku pernah cinta sama seseorang yang biasa-biasa aja di mata orang lain. Tapi buat aku, dia luar biasa. Dia adalah orang yang tepat. Dia adalah orang yang tidak akan pernah menggoreskan luka. Dia adalah orang yang aku percaya kalau dia bisa ngasih aku yang namanya kenyamanan. Seenggaknya saat itu aku ngerasain hal itu. Sampai pada akhirnya semuanya hilang tanpa sisa. Kamu tahu sendiri kan, gimana rasanya berpisah dengan orang yang sudah kita planning sebagai keluarga. Udah pasti gak main-main lah sakitnya. Terlepas dari kenapa kita putus, dunia udah kayak hancur dan gak ada harapan lagi buat nerusin kehidupan. Seakan-akan aku tanpa dia, kayak roda kehidupan gak akan berjalan dengan semestinya. Dan setelahnya, aku mengalami hal yang namanya mati rasa. Bagaimana tidak? Orang yang aku kira gak akan pernah ngasih rasa sakit, ternyata adalah orang yang paling besar dalam menggores luka. Jadi waktu itu, aku ngalamin hal yang namanya depresi. Ya mungkin terdengar sedikit lebay. Putus cinta doang sampai segitunya. Sebenarnya bukan soal lebay atau enggaknya ya. Karena basically setiap orang berbeda-beda respon setelah putus cinta. Ada yang langsung sembuh. Ada yang tahu harus gimana biar cepat sembuh. Dan ada yang bingung. Gak tahu harus gimana. Waktu itu, aku udah kayak gak ada semangat lagi buat ngelakuin suatu hal. Aku kehilangan minat atas banyak hal. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang biasanya aku lakuin, sampai ke hobi pun rasanya aku gak ada minat lagi buat berkecimpung di situ. Dan sampai pada akhirnya, kondisi mental itu berdampak sama kesehatan fisik. Di situ aku sakit. Aku sakit sampai harus periksa ke dokter dan minum obat cuma biar cepat pulih. Iya gak nyangka kalau dampak dari kehilangan seseorang akan separah ini. Dan setelah aku rutin minum obat yang dokter kasih, kondisi fisik aku mulai membaik. Tapi tidak dengan kesehatan mental. Dan hal ini yang mungkin setiap orang berbeda. Di situ aku makin doyan sama yang namanya makan. Gak tahu ya, kalau lagi kesel, sakit hati atau apalah gitu, biasanya aku ngelampiasinnya sama makan. Nafsu makan aku jadi makin gede aja rasanya. Dan ya, ujung-ujungnya berat badan aku bertambah. Tapi cuma dengan makan, hal itu gak ngurangin rasa sakit karena patah hati. Sampai aku mutusin buat main berbagai macam sosial media. Mulai dari install Line yang sebelumnya aku gak pernah make, main Tinder, main Ome, main Tele, dan masih banyak lagi.
berharap rasa sepi itu hilang. Dan aku dapetin kebahagiaan dari sosial media meskipun itu virtual. Iya, untungnya aku dapat kesenangan meskipun itu gak seberapa. Tapi tetap aja rasanya berasa ada yang kurang. Kebahagiaan yang aku dapetin kerasa gak benar-benar nyata. Kayak kebahagiaan yang dipaksakan. Gak memuaskan aja rasanya. Bahkan aku juga jadi gampang marah, gampang kesel, gampang tersinggung. Semuanya kerasa jauh lebih berantakan dari biasanya. Sampai pada akhirnya, aku ngerasa capek. Dan aku berakhir dengan mati rasa. Aku gak peduli lagi sama yang namanya cinta. Aku juga gak lagi kenal sama yang namanya rasa. Semua itu kerasa hilang. Dan gak ada lagi gairah buat deketin seseorang. Udah kayak gak tertarik dan biasa aja. Sekalipun personalitinya udah kayak menantu idaman, aku cuma biasa aja, nothing special. Meskipun ada cewek cakep lewat di depan mata pun, paling mentok cuma bilang, iya cakep, udah, gitu doang. Dan ada di kondisi itu lumayan lama buat aku. Ngerasa mati semati-matinya, tapi sekarang, hal itu udah gak ada lagi. Aku sembuh dan terbebas dari jeratan masa lalu. Aku kira mati rasa adalah hal yang diberikan. Diberikan oleh rasa sakit karena patah hati yang gak pernah aku duga sebelumnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, ternyata ada hal yang gak aku sadarin. Ternyata mati rasa itu adalah sebuah keputusan. Mati rasa adalah hal yang bisa kita pilih. Saat merasakan sakit dari yang namanya putus hubungan, di situ sebenarnya keadaan ngasih kita dua pilihan. Mau sembuh atau pura-pura sembuh. Hebatnya Tuhan nyiptain manusia dengan kemampuan bisa menentukan pilihan. Dan waktu itu, aku memilih untuk mati rasa. Menutup kemungkinan-kemungkinan baru, kalau aku jatuh cinta lagi, aku bakal ngerasain kecewa dan ngerasain hal yang sama. Menyamaratakan kalau semua perempuan itu sama aja. Menganggap kalau aku memutuskan jatuh lagi, aku bakal terjebak dan berakhir dalam kondisi mengenaskan. Kayak semuanya udah gak ada yang bisa dipercaya. Dan aku memilih untuk mati rasa. Padahal sebenarnya, aku bisa aja milih buat gak mati rasa. Menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar, dan menerima kenyataan. Kalau dia bukan lagi menjadi pasangan. Ya seharusnya waktu itu aku berdamai dengan diri sendiri. Menerima fakta kalau sekarang di kehidupan aku udah gak ada dia lagi. Ya emang gak menutup kemungkinan. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Yang namanya awal pasti ada akhir. Ya mungkin dengan begitu aku benar-benar ngerasain hal yang namanya sembuh. Bukan cuma pura-pura sembuh. Dan ternyata dengan mati rasa, sebenarnya aku gak benar-benar sembuh. Aku cuma menolak kenyataan. Kalau sekarang, aku sendirian. Dan menutupi ego, gak terima kalau di sini aku yang tersakiti. Bukan karena sakit hati melihat orang itu lagi. Aku hanya bersikap menjaga diri. Dengan tujuan agar luka lama tidak aku rasakan kembali. Ya, padahal gak ada jaminan. Gak ada yang bisa menjamin kalau aku mulai dari awal, aku bakal ngerasain hal yang sama. Jadi kalau kamu sekarang ngerasa lagi mati rasa, coba tanya sama diri kamu sendiri, sebenarnya apa yang kamu mau? Apa benar kamu udah benar-benar sembuh? Mau sampai kapan kamu ada di posisi itu? Dan apa kamu udah berdamai sama yang namanya kenyataan? Atau sebenarnya kamu cuma nutupin kenyataan yang sebenarnya dengan kenyataan baru? Menurut aku sih gitu ya. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda, coba tulis di kolom komentar biar yang lain juga pada tahu harus gimana. Semoga apa yang kamu dengar saat ini
bisa ngasih makna dan kesan dalam hidup kamu ke depannya. Sekian dulu dongeng dari aku. Aku Ferry Pratama. See you next time di dongeng-dongeng selanjutnya.